Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran kemuhammadiyahan setelah mengikuti PTS, dan kali ini kita masuk ke materi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah. Dan sebelumnya kita seperti biasa berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kemudian Allah memberikan kemudahan kita menyimak, sehingga pengetahuan tersebut bermanfaat di kemudian hari setelah kita mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pelajar sekalian, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebuah definisi yang sangat kuat tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi kalau kalian ditanya, apa pengertian Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Ini jawabannya. Yaitu adalah organisasi otonom, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, dan berakidah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelumnya kita harus tahu dulu, organisasi otonom itu apa. Jadi organisasi atau otonom adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan bimbingan dan pengawasan. Diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini ada kata kunci ya. Jadi Persyarikatan organisasi yang dibentuk dengan terus mendapat bimbingan dan pengawasan dari Muhammadiyah, organisasi atas. Kemudian diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Jadi otonom itu punya kebebasan mengatur. Nah, contohnya IPM ini, IPM itu bebas mengatur semuanya. Kemudian mereka membina warga persyarikatan, jadi orang-orang persyarikatan di tingkatan tertentu. Nah, kalau IPM kan pelajar ya, seperti itu. Kemudian dengan bidang-bidang tertentu pula. Nah, nanti ada otom-otom yang lain, tetapi kita konsentrasi pembahasannya di IPM sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, para pelajar sekalian, lambang IPM itu khas, yang sangat khas. Jadi lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah segi lima berisi runcing di bagian bawahnya. Ini merupakan deformasi. Deformasi itu adalah perubahan bentuk ya. Mengambil bentuk dasar dari pena. Jadi pena itu biasanya runcing bagian bawahnya. Karena ini ada pengertian pelajar di dalamnya. Diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai simbol keluarga Muhammadiyah. Di mana di tengah bulatan itu ada gambar buku dan tulisan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 dan tulisan IPM. Nah, ini menjadi semboyan IPM, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang berarti Nun demi pena dan apa yang dituliskan. Saudara-saudara sekalian, itu ya lambangnya. Sekarang kita masuk ke maksud dan tujuan IPM. Jadi terbentuknya pelajar muslim yang berilmu. Nah, ini harus kita hafal ya. Jadi menjadi IPM itu ini terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Ini kalau para pelajar melaksanakan ini, insya Allah Islam akan maju dan Indonesia akan maju pula. Baiklah, sekarang kita masuk ke sejarah awal IPM. Jadi secara resmi tercatat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 18 Juli 1961. Ini dilatar belakangi dengan berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Sekaligus
semacam konsekuensi. Karena Muhammadiyah itu pertama muncul konsentrasinya ke pendidikan. Bagaimana membuat masyarakat. Sehingga yang pertama dibikin amal usahanya sekolah. Yang paling pertama. Nah, jangan heran jika memang ternyata jumlah amal usaha sekolah itu banyak. Nah, karena banyaknya ini harus ada yang bisa membimbing, mengontrol, mengarahkan warga-warga persyarikatan dalam usia-usia pelajar ini. Oleh karena itu, kehadiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi pelajar itu sangat tepat dan terpanggil untuk tampil sebagai pelopor, pelangsung penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Nah, itu sejarah awalnya. Tetapi pada dasarnya gerakan pelajar Muhammadiyah itu jauh lebih awal sudah ada. Jadi agak ke belakang kita bisa melihat pada tahun 1919 itu di Yogyakarta sudah berdiri organisasi pelajar Muhammadiyah yang bernama Siswa Projo. Jadi ini organisasi untuk menampung pelajar-pelajar Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1926 di Malang dan di Solo, Surakarta juga sudah berdiri itu gabungan keluarga pelajar Muhammadiyah. Cuman ini masih parsial ya, masih kelompok-kelompok, jadi satu daerah lain namanya, satu daerah lain namanya. Kemudian pada tahun 1933 di mana Muhammadiyah mendirikan Hizbul Wathan, ini pun di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah. Jadi sudah berjalan jauh sebelumnya. Nah, oleh karena itu nanti dalam perjalanan itu juga memang ada banyak hal yang mempengaruhi IPM ini. Diresmikan pada tahun 1961 secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Nah, dalam perjalanan dari 1961 sampai 2000 sampai hari ini atau 2020 ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi pernah mengalami perubahan nama. Perubahan nama ini terjadi kita lihat daripada tahun 1961 tumbuh dengan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Namun pada tahun 1992 terjadi semacam pergolakan sehingga Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, di masa Orde Baru itu ya. Kemudian masuk ke masa reformasi Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah kembali pada tahun 2008 kembali berganti nama ke nama awal, yakni Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah itu ya, memang ini IPM ini Masya Allah ya, sangat tinggi perubahannya. IPM kita melihatnya apa nilai-nilai dasar dalam IPM itu atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan ini harus dikuasai, harus dipahami oleh setiap pelajar Muhammadiyah. Yang pertama nilai dasarnya adalah nilai keislaman. Nah ini sudah pasti. Kita organisasi Islam, maka nilai yang paling kuat adalah nilai keislaman. Apa nilai keislaman dalam IPM itu? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan lil alamin, yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Kemudian nilai dasar yang kedua adalah nilai keilmuan. Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, ini nilai yang harus ada. Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas. Tidak hanya sebagian-sebagian saja. Karena dari waktu-waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Kalian tahu apa fungsi jendela? Jendela adalah alat yang bisa membuat kita melihat keluar dari sebuah gedung yang tertutup. Begitulah ilmu dalam pemahaman IPM. Dengan ilmu,
kita bisa melihat semua apa yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita dapat, tidak bisa kita raih ke sana. Tapi dengan pengetahuan kita bisa mengetahuinya dan bisa mengambil manfaat dari apa yang ada di dalam alam ini. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai kekaderan. Terbentuknya pelajar muslim yang militan, ini tujuannya, dan berakhlak mulia. Sebagai organisasi kader, IPM sebagai anak panah Muhammadiyah itu berkewajiban mewujudkan kader-kader yang sejak dari dasar dibimbing untuk memiliki militansi dalam orang yang teguh dalam berjuang. Tapi militansi ini juga harus ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia. Jangan seperti orang yang kuat berjuang, tapi bahasa yang tidak bagus, tidak menunjukkan budi pekerti yang mulia. Berperilaku dalam bergaul tidak menunjukkan budi pekerti yang mulia. Jadi militansi dengan budi pekerti yang mulia itu wajib berdampingan. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai kemandirian. Nah, tujuannya agar pelajar muslim itu memiliki keterampilan. Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen, merdeka, punya kemampuan, punya keterampilan dalam bidang-bidang tertentu sebagai bentuk kemandirian personal, personal berjuang. Kemudian yang kelima, nilai-nilai dasar IPM adalah nilai kemasyarakatan. Nah, ini juga sangat kuat sekali, saudara sekalian. Jadi tujuannya itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Diharapannya mulai dari gerakan IPM, gerakan kemasyarakatan dalam gerakan IPM itu berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Nah, siswa sekalian, materi kita untuk IPM kita cukupkan sementara sampai di sini. Materinya masih sangat panjang. Namun untuk pertemuan pertama ini kita ada sekitar 3-4 pertemuan untuk membahas IPM. Kita sampai ke nilai-nilai dasar IPM dulu. Dan untuk materi yang sekarang, para siswa sekalian ditugaskan beroleh tugas. Yang pertama, mencari informasi. Ini sebutkan jumlah organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi jumlah organisasi otonom itu ada berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua, sebutkan nama-nama organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, sudah tahu jumlahnya, sebutkan. Misalkan contohnya 1, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kan sudah dapat ya, 1. Kemudian yang ketiga, sebutkan pelaksana organisasi otonom tersebut. Maksudnya, jadi misalkan seperti nomor 1, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pelaksananya adalah pelajar-pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, apa namanya? Dia siapa? Apakah perempuan khusus atau laki-laki khusus? Dan sebagainya. Jawaban dikirim dalam bentuk video. Silahkan menggunakan handphone video. Kemudian para siswa sekalian, untuk menghindari sakwa sangka, setiap siswa yang mengirim tugas melalui WA atau melalui apa saja, khususnya yang melalui aplikasi WhatsApp, itu dimohon tidak menghapus tugas tersebut sampai telah dibuka oleh guru yang bersangkutan. Karena jika kalian menghapusnya, itu bisa jadi file yang dikirim itu tidak bisa diakses oleh guru yang akan memeriksa. Jadi sekali lagi, tugas yang dikirim jangan dihapus di handphone, meskipun memang berisiko ya, ada berat di handphone. Sampai sudah ada keterangan bahwa tanda centang 2 kali berwarna bahwa file tersebut telah dibuka oleh guru yang akan memeriksanya nanti, supaya nanti bisa ada bukti bahwa siswa benar telah mengirim tugas. Demikian kita akhiri materi kita dengan bersama melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.